Shalom kekasih Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Wongso Fellowship Obrolan Santai Keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang akan memberkati kita dengan firman Tuhan yaitu Bapak Oskar Wirawan dari Jakarta. Beliau akan membawakan eksegesis Markus 11. Ini sebenarnya pengulangan dari Markus 11 yang kemarin kita adakan, tapi saya percaya bahwa setiap firman yang ditaburkan kita akan semakin diperkaya. Untuk hambanya Bapak Oskar Wirawan, saya berikan waktu. Silakan Bapak. Shalom, damai sejahtera buat kita semua. Malam hari ini ya saya mendapat tugas dalam tanda kutip ini ya untuk menyampaikan eksegesis dari Injil Markus pasal 11 yang saya tahu hari Sabtu kemarin ya Bu Ayu ya itu sudah dibawakan oleh Pak Pendeta siapa Bu Ayu? Ya, Pendeta Dr. Roni Wora. oh iya Dokter Miwa ya. Ya, karena saya memang belum siap kalau diganti yang lain, jadi saya waktu berdoa mempersiapkan ini, ya memang dapatnya Markus 11. Eh, tapi ini mohon maaf ya Bapak Ibu, saya ini tadi dari perjalanan baru nyampe, jadi tadi sempat kontak Bu Ayu. Bu Ayu, kalau ada yang ganti, bolehkah atau mungkinkah bisa digeser besok? Ternyata tidak bisa, jadi saya sampaikan malam ini tetap. Nah, karena itu mohon maaf saya biasanya pakai slide. Namun kali ini digabung ya Bu Ayu. Ada slide-nya cuman prolog aja 3 slide. Lalu selanjutnya apakah Bu Ayu nanti bisa membantu untuk menampilkan ayat dari Google atau dari Alkitab elektronik ya? Bisa Ya, Pak, baik. bisa. Terima kasih Bu Ayu. Nah, ini saya tampilkan slide ini hanya prolognya saja. Sekaligus saya juga mohon izin nih, karena eksegesis yang saya sampaikan itu ada satu konteks paradigma yang saya mohon izin kalau diizinkan ya. Sebentar saya share screen dulu. Ya, sebentar. Ya, ini kan eh, malam ini sesuai undangan yang di-share ya lewat WA Group. Kita sama-sama membahas eksegesis dari Markus pasal 11. Nah, saya supaya nggak salah, saya coba cari di Google apa sih pemahaman eksegesis itu menurut sumber khususnya dari STT ya, Sekolah Tinggi Teologi. Nah, ini yang saya dapatkan di apa urutan pertama yang ada makalah, mestinya PDF ini. Dan karena ini bentuknya seperti skripsi ya, ada abstraknya, ada cukup panjang, akhirnya saya cuplik yang langsung fokus ke eksegesis. Sebentar. Nah, di sini dikatakan ketika dikaitkan dengan studi tentang Alkitab, eksegesis ini bahasa Yunani ya Bapak Ibu, dapat diartikan untuk menerangkan kata, kalimat, paragraf atau keseluruhan buku. Jadi eksegesis memang berupa penjelasan tentang kata, kalimat, paragraf dari satu teks ya. Kalau saya mau simpulkan keseluruhan buku ini satu teks dengan membawa keluar kebenaran dari arti asli teks yang ada di dalamnya. Benarkah demikian Bu Ayu? Sebelum-sebelumnya ini karena udah berseri. Apakah yang saya sampaikan ini eh, betul demikian? Artinya pemahaman yang sama kita tentang Benar Pak, eksegesis? benar. Betul ya? Iya. Oke, jadi ini penjelasan kata per kata, kalimat per kalimat ya dari eh, ya dari keseluruhan satu pasal. Dalam hal ini Markus 11. Nah, ini yang saya mau mohon izin karena kalau kata teks asli ini mesti lihat bahasa aslinya,
lalu lihat terjemahan-terjemahan lainnya. Nah, saya merasa karunia saya tidak di sana, Bapak Ibu. Nah, karunia saya ini memang lebih ke arah eh, penjelasan-penjelasan dari kata atau kalimat dari Alkitab yang bisa menjadi apa ya, panduan untuk dipraktekkan, untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi malam hari ini saya mohon izin ke sana. Mohon izin saya menjelaskan eksegesis Markus 11 dalam konteks praktis yang kita bisa praktekkan, dan lebih spesifik lagi ketika saya membaca tentang Injil ya, Perjanjian Baru khususnya Injil sinopsis, keempat Injil yang mencatat tentang pengajaran-pengajaran Yesus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini saya melihat konteks kerajaan Allah, Bapak Ibu. Dan kebetulan saya juga menulis buku bersama Pastor Carlos Fangidai dari Kupang tentang paradigma kerajaan. Nah, dengan saya banyak belajar dari Pastor Carlos, itu dari teman dari Kupang, itu saya memang ini ya, apa mulai mulai terpengaruh cara saya memahami Alkitab dari paradigma kerajaan. Nah, jadi saya mohon izin ke sana. Kenapa eh, paradigma kerajaan ini penting dalam memahami, ya, memahami bahkan untuk menjelaskan teks-teks Injil sinopsis yang mencatat tentang pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Karena ketika kita teliti lebih lagi, ini pengajaran inti Tuhan Yesus. Bahkan ekstrimnya Miles Monroe yang mengajarkan Kingdom of God itu juga mengatakan sebenarnya pesan Alkitab cuma satu, kerajaan Allah. Itu ekstrimnya. Dan kita bisa lihat pertama kali Tuhan Yesus berseru, itu khotbah pertamanya, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu awal ya, mengawali dengan kerajaan Allah. Lalu ketika Tuhan Yesus bicara prioritas, beliau juga mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, ini bicara tentang prioritas. Seperti itu. Nah, lalu juga di Matius ya, kalau nggak salah itu pasal, sebentar saya cari dulu ya, atau ada yang bisa bantu. Dan Injil Kerajaan Allah ini harus diberitakan menjadi kesaksian seluruh bangsa, barulah tiba kesudahannya. Nah, ada ayat seperti itu. Sebentar, coba saya cari dulu ayatnya. Matius eh, 26 kalau nggak salah, sebentar ya. Mohon izin sebentar. Tiba kesu Matius Ya, 24, Matius 14. 24. Iya, iya, terima kasih. Matius 24 ayat 14 dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dan kenapa Mas Monroe menyimpulkan bahwa Tuhan Yesus itu pengajaran cuma satu, kerajaan Allah. Ini kuat sekali dinyatakan di Kisah Rasul pasal 1, Bapak Ibu. Kalau kita buka Kisah Rasul pasal 1, ayat 3, kepada mereka, ia di sini Tuhan Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, jadi 40 hari, detik-detik terakhir Yesus mau meninggalkan dunia ini, 40 hari pertemuan, agenda agenda Tuhan Yesus cuma mengajarkan satu, yaitu tentang kerajaan Allah. Dia tidak berbicara yang lain kecuali kerajaan Allah. Nah, ini sungguh-sungguh membuat saya melihat satu pesan penting ya, satu pesan penting, sehingga saya mohon izin malam ini
eksegesis Alkitab, mohon izin saya membawa keluar kebenaran teks Markus 11 ini dalam konteks paradigma kerajaan Allah yang dikaitkan untuk tujuan implementasi atau praktek dalam kehidupan sehari-hari. Karena apapun yang kita pelajari, kalau tidak bermanfaat untuk cara hidup kita, ya artinya kita nggak jelas manfaatnya. Nah, ini ayat pegangan saya, Bapak Ibu, ketika saya belajar firman Tuhan, doa saya juga ke sini. Jadi firman Tuhan inilah yang bisa memperlengkapi kita untuk perbuatan baik menurut versinya Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16-17 mengatakan demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, satu. Kedua, untuk menyatakan kesalahan. Ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Keempat, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, jadi mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, punya 4 hal tadi, kita itu sebagai manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dalam hal ini, menurut versinya Allah. Nah, karena itu mohon izin, inilah yang akan saya sampaikan penjelasan eksegesis dari Markus 11, yaitu dalam konteks kerajaan Allah, saya mencoba membawa keluar penjelasan kebenaran dari teks-teks dari Markus 11 itu tentang kedatangan kerajaan. Yang pertama, kedua perkataan kerajaan, ketiga pernyataan bait atau tahta kerajaan, dan yang terakhir doa kerajaan atau kuasa kerajaan. Ya, demikian Bapak Ibu, saya mohon izinnya. Oke, selanjutnya bolehkah Ibu Ayu kita sama-sama tampilkan, Ibu boleh bantu tampilkan Markus 11 menjadi topik eksegesis kita malam hari ini. Ya, judulnya di situ Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Saya bacakan untuk kita semua. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Nah, perhatikan kata-kata ini ternyata apa ada yang Alkitab Injil sinopsis tulisnya beda-beda. Tapi kali ini nanti kita lihat ya, karena ini ada juga di Matius pasal 21, ada juga di Lukas 19, ada juga di Yohanes 12. Jadi teks Markus 11 ini Injil sinopsis yang ditulis oleh keempat Injil. Nah, sama-sama tulis. Jadi nanti kita akan tengok ke sana Bapak Ibu. Dan nanti kalau kita pelajari ini memang spesifik. 2 orang muridnya disebut semuanya sama, 2 orang. Oke, yang ayat kedua, dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu, pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Nah, sebelum berlanjut, ini kita karena eksegesis ya, teks demi teks yang penting kita mau highlight atau kita mau perhatikan lebih. Di sini bukan tentang kampungnya, bukan tentang eh, apa ya bukan tentang kampung tempatnya itu. Tapi di sini yang penting karena nanti ini terkait dengan yang lain, seekor keledai. Nah, ayat 2 dari Markus 11 ini poin pentingnya, kalau tadi ayat 1 poin pentingnya 2 orang murid. Tapi 2 orang murid ini juga penjelasan untuk penerapan kehidupan sehari-hari belum. Tapi kalau seekor keledai ini penting sekali. Nah, cuma nanti kita akan lihat di sini disebut keledai muda ya, keledai muda. Nanti di Injil sinopsis yang lain bisa disebut apa nanti kita lihat ya. Yang belum pernah ditunggangi. Nah, ini ada dua hal yang penting penyataan di ayat 2 ini.
keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi. Nah, ini kalau kendaraan zaman sekarang itu disebut a brand new car. Jadi mobil yang masih baru, belum pernah dipakai orang, seperti itu. Ini seekor keledai muda tertambat belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Ayat 3. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Dia akan segera mengembalikannya ke sini. Haleluya. Ini ayat ini agak bahaya ya kalau diterapkan di beberapa Indonesia Timur yang mata pencahariannya dari ternak. Ntar dia ngambil sapi, ngambil kerbau. Kok kamu ngambil? Tuhan memerlukannya. Buat apa? Sembeli buat pesta makan-makan perayaan Paskah. Ini joke, sorry intermezzo. Ini joke. Nah, ini luar biasa. Nanti nanti kita lihat kenapa ini ya pertama ya, Yesus sudah mendeskripsikan ketika kamu masuk di situ nanti kamu akan ketemu segera menemukan seekor keledai. Ini luar biasa Bapak Ibu. Inilah nubuatan. Nubuatan kerajaan Allah itu ketika itu dinubuatkan itu terjadi. Ya, ayat-ayat 2 tadi kan dijelaskan. Kamu masuk ke situ, kamu menemukan seekor keledai yang belum pernah tunggangi. Lepaskan keledai itu. Dan jika kamu ditanya, jika ada orang yang mengatakan, mengapa kamu lakukan? Jawablah. Nanti kita lihat ada betul-betul ditanya dia. Dan murid 2 orang itu juga menjawab seperti yang diperintahkan Yesus. Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya ke sini. Nah ini bukan diambil ya ternyata. Dipinjam. Dipinjam. Oke, ayat 4. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Persis, persis ya. Padahal waktu Yesus mengatakan di ayat 2 itu belum terjadi. Dan ini persis. Mereka pergi, pas mata mereka memandang sekeliling, langsung mata mereka tertumbuk kepada seekor keledai muda tertambat di depan pintu. Persis sekali dengan yang dikatakan atau dalam tanda kutip dinubuatkan oleh Tuhan di pinggir jalan lalu melepaskannya. Dan ayat 5, dan beberapa orang ada di situ berkata mereka, apa maksudnya kamu melepaskan? Betul ditanyakan, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Ayat 6, lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Dijawab aja. Nah Bapak Ibu, ini kita dapat rema ya Bapak Ibu, ketika hidup kita sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sungguh-sungguh mengalami rema, sungguh-sungguh mendapatkan firman yang berbicara secara personal dalam diri kita. Itu memang berbeda Bapak Ibu. Ketika kita melakukan seperti yang sudah dikatakan Yesus. Ini kalau dalam teks Injil Yohanes dikatakan, jikalau firmanku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam firmanku, mintalah apa saja akan diberikan. Nah itu dalam teks Injil Yohanes ya. Dalam konteks ini mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus, maka orang-orang itu membiarkan mereka. Nah ada satu keanehan Bapak Ibu, ada satu keanehan di sini. Kok orang itu nurut ya? Nah, seperti itu. Ayat 7 nanti nanti kita penjelasan berikutnya ya setelah kita lengkap tentang apa Yesus dilulukan ini. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Ayat 8. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Ya, ini ada menerjemahkan ini ranting-ranting hijau ini ranting-ranting daun palma. Karena itu teman-teman Katolik ketika eh, masa Paskah ya, mereka melakukan apa? Ada Minggu Palem dan habis habis dipakai mempraktekkan seperti ini menyambut kedatangan Yesus, tapi waktu itu dengan prosesi ya. Dan ketika perayaan itu semua umat di jemaat gereja Katolik membawa itu daun palma ya, terus dibawa pulang.
dibawa pulang, ditaruh di salib sampai kering. Nah, itu konteksnya di sini. Mereka melakukan ritual itu berdasarkan teks Markus 11 ini. Ayat 8, ayat 9, orang-orang yang berjalan di depan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ayat 10, diberkatilah kerajaan yang datang. Nah, kerajaan keluar nih di sini, Bu. Diberkati kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. Nah, karena itu narasi Markus 11 ayat 1 sampai 11 ini saya bawa keluar kebenarannya tentang nubuatan, penggenapan nubuatan tentang kedatangan kerajaan Allah. Seperti apa kerajaan Allah itu ciri-cirinya, dan seperti apa ciri-cirinya raja kerajaan Allah itu, nanti kita lihat ya di ayat-ayat selanjutnya dan di Injil sinopsis yang lain. Oke, ayat 11, sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Nah, Bapak Ibu, dalam konteks kerajaan Allah, ini nubuatan kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah itu pertama berarti kuasa, berarti otoritas. Ketika itu dinubuatkan dan kerajaan Allah itu kita bisa pahami kerajaan yang rajanya itu serba tahu. Tadi kita lihat ya, Yesus mengatakan itu semua dan ternyata apa yang kita baca di Markus 11 ayat 1 sampai 11 ini sudah dinubuatkan sebelumnya. Inilah penggenapannya. Cuman ini kayaknya Injil Markus. Kalau kita baca Injil Matius, itu Injil Matius itu pasti penuh dengan penggenapan-penggenapan itu ditulis. Menggenapi ayat yang mana itu ditulis, Matius. Dan nanti di teks ini yang menyatakan itu ini penggenapan nubuatan nabi-nabi sebelumnya ada di Injil Matius dan Injil Yohanes. Nah, namun Bapak Ibu, pelajaran yang kita bisa pakai dan kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu, kalau kita ditebus dan kita diciptakan sebagai ciptaan baru dalam Kristus, Bapak Ibu, betapa luar biasanya kalau hidup kita itu seperti ini. Artinya Yesus itu seluruh hidupnya, dari buka mata sampai dia tidur, dari dia mulai hadir di dunia sampai dia naik ke surga, semuanya, dia ke pasar, dia kemana, itu dalam dalam apa? Dalam konteks dia sedang menggenapi nubuatan kerajaan Allah. Dia sedang konteks menggenapi janji-janji Tuhan, menggenapi kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu bayangkan ya, kita malam hari ini di sini bukan kebetulan Bapak Ibu. Inilah nubuatan yang dikatakan Alkitab, kebenaran Tuhan dinyatakan kepada manusia ya, lewat kita bisa saling mengajar. Ini kita bukan kebetulan Bapak Ibu. Dan ini adalah anugerah. Kalau malam hari ini Zoom FWF Philemon Wongso Family ini membuat kita semakin hari semakin mengerti kebenaran kerajaan Allah. Karena apa? Memang Alkitab menubuatkan bumi ini akan penuh dengan kemuliaannya, akan penuh dengan pengenalan akan Allah. Dan ini prosesnya, kita masuk di dalamnya. Jadi Bapak Ibu malam hari ini kalau kita pahami ini nubuatan kerajaan Allah yang terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus dan 33 tahun kehidupan Yesus selama di dunia ini, seluruh hidupnya menit demi menit, detik demi detik tidak ada satupun yang miss. Artinya ya ini di luar skenario kerajaan Allah. Tidak ada loh Bapak Ibu. Nah bayangkan kita sebagai ciptaan baru yang diciptakan serupa Kristus, sesungguhnya ini pemahaman saya. Kita itu seperti itu. Jadi bangun tidur mau ngapain, apa yang kita perkatakan, itu semua
Betapa indahnya kalau kita betul-betul menggenapi kerajaan Allah. Karena itu ada lagu yang berapa bulan terakhir itu saya nyanyikan berulang-ulang. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu ya. Lagunya kurang lebih begini. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau besertaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Nah, hidup kita itu memang ditentukan untuk menggenapi firman Tuhan. Jadi ini kita sedang belajar ya firman Tuhan katakan. Kita memang ini kita sedang cari kerajaan Allah dan kebenarannya seperti itu. Nah, habis hari ini ngapain semua, Alkitab juga tuliskan apapun yang kamu lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan. Nah, berarti itu kita tidak ada satupun kehidupan kita yang luput daripada kita sedang melakukan tujuan-tujuan Allah, tujuan-tujuan kerajaan Allah. Inilah indahnya. Jadi nggak ada bete Bapak Ibu. Ketika kita paham, wah kita nggak bete ya, nggak, aduh kok begini, kok begini. Nah, sekarang kita lihat di sinopsisnya ya. Sinopsis yang pertama di Injil Matius pasal 21. Injil Matius pasal 21, Ibu Ayu. Nah, ini mohon maaf, bolehkah seperti ini ya? Ini kan Markus 11. Tapi karena ini ada paralelnya dengan Injil sinopsis, apakah boleh saya Boleh, Pak. Boleh, Pak, boleh. boleh? Aduh, ya terima kasih, terima Boleh, Pak. kasih. Boleh, Pak. Tapi harus. Oh iya ya. Terima kasih. Matius 21 ya, Matius 21. Sama ini. Ini paralel. Itulah artinya Injil sinopsis, paralel. Di Injil Yohanes ada, Lukas ada, Matius ada, Markus ada. Oke. Yesus dielukan di Yerusalem sama ya. Oke. Ayat ayat yang pertama dari pasal 21. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang murid. Konsisten Bapak Ibu ya. Tadi Markus 11 juga bilang 2 orang murid. Tapi ini sebenarnya pesannya bukan di sini. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai. Bapak Ibu masih ingat tadi Markus menyatakan keledai apa Bapak Ibu? Keledai yang belum ditunggangi. Keledai muda yang belum pernah ditunggangi. Di sini keledai betina. Nah, apakah bertentangan? Enggak Bapak Ibu. Ini komplement, saling melengkapi. Jadi Markus mengatakan keledai muda yang belum pernah ditunggangi. Matius melengkapi keledai betina muda yang belum pernah ditunggangi. Nah, ini menunjukkan kelemah lembutan. Nanti kita lihat ya Bapak Ibu. Apa artinya keledai muda ini betina belum pernah ditunggangi. Tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Nah, ini ada tambahannya, ada bonus. Ada keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Nah, apakah yang tunggangi Yesus itu keledai muda itu keledai betina ini atau keledai anaknya? Nanti kita lihat. Nah, oke, lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Jadi pesan pentingnya ini tentang keledai Bapak Ibu, karena ini ada kaitannya dengan kerajaan Allah. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah. Nah, begitu genaplah itu ada huruf V-nya. Itu pasti ada ayat-ayat Alkitab lainnya yang menyatakan ini. Firman yang disampaikan oleh nabi. Nah, nabi siapa? Itu pasti nanti ada ya. Kita lihat. Firman yang disampaikan oleh nabi, katakanlah ayat 5, katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut, mengendarai seekor keledai. Nah, ternyata lemah lembut, raja yang lemah lembut mengendarai seekor keledai beban yang muda. Nah, berarti ini di sini yang tadi diulang keledai muda, di sini keledai muda. Nah, sorry tadi saya bilang keledai betina muda, bukan ya? Itu betina, yang satu anak. Nah, ini keledai beban mengendarai seekor keledai beban yang muda. Nah, berarti yang muda. Itu berarti ada 2 keledai, ada betina, satu ada anaknya. Yang manakah? Nanti kita akan lihat ternyata itu anaknya, anak keledai. Nah, kita akan lihat ya di Injil yang selanjutnya. Mengendarai seekor kuda. Oke, ayat 6.
Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Ayat 7, mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya. Nah, bersama anak. Jadi anaknya ada. Lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan Yesus pun naik ke atasnya. Nggak dijelaskan naik kemana, yang betina atau yang anaknya. Nah, ini kita nanti lihat. Ini menjurus kemana? Karena kalau keledai muda itu anak. Kalau keledai betina itu bisa jadi orang tuanya udah pernah ditunggangin. Berarti tidak menggenapi ya nubuatan. Karena tadi syaratnya muda dan belum pernah ditunggangin. Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya. Di jalan ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarnya di jalan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita baca ini, ada satu hal yang mungkin harusnya kita bertanya-tanya heran. Kok orang-orang bisa menghamparkan pakaiannya ya? Padahal itu ketika Yesus khotbah, ngajar, nggak semua orang percaya. Banyak yang nggak tahu itu siapa. Dia nggak tahu itu Mesias. Kok ini Kok ini orang banyak bisa menyambut dia? Nanti ada jawabannya di Injil paralel atau sinopsis yang lain ya. Oke, ayat 9. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, ini sering dilakukan ya di gereja-gereja. Ini lagu doksologi. Pemuliaan kepada Tuhan. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang lebih tinggi. Hosana in the highest. Ini ada lagunya. Oke, ayat 10. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan berkata, siapakah orang ini? Nah, pertanyaan ini mulai muncul karena apa? Kok ini kayak raja ya? Tadi Markus 11 ngomong tentang raja ya. Hosana-hosana ada kerajaannya disebut ya. Kalau di Markus tadi disebutnya sebentar. Hosana diberkati datang dalam nama Tuhan, diberkati kerajaan yang datang. Kerajaan Bapak kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Nah, jadi Markus menyebut kerajaan yang datang. Nah, ini ciri-ciri kerajaan ada di situ. Atau kalau dalam pemahaman waktu itu, ciri-ciri orang istimewa ada di situ. Ya kayak presiden lah kalau kunjungan ke daerah-daerah kan, wah itu gempar, orang-orang sekota datang semua berkerumun menyambut. Itu terjadi seperti ini. Maaf, bisa balik lagi ke Yohanes tadi. Kita masih di sana. Ya, makasih Bu Ayu. Mohon maaf nih jadi merepotkan. Karena saya sepanjang hari ini tadi berada di luar rumah Bapak Ibu. Ya. Dan orang banyak itu menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Nah, masih nggak tahu ini Nabi. Padahal dari yang saya baca di Alkitab ya belum pernah ada lihat begini Nabi disambut arak-arakan. Saya sih, atau kalau ada nanti tolong diingatkan ya. Ini jarang. Ini ciri-ciri orang istimewa. Kalau Markus bilang ini ciri-ciri kerajaan yang datang nih. Nah, nanti kita lihat ya. Oke. Nah, tadi dikatakan Nabi ya. Nah, kalau kita punya Alkitab, kalau Alkitab kita elektronik nggak ada. Tapi kalau Alkitab kita cetak, itu kita lihat ternyata ada ya. Adanya itu sebentar. Itu tadi kan kita baca ini Yohanes ya. Oke. Adanya itu ternyata nabi yang disebut. Oh, coba naik ke atas dulu Bu Ayu. Stop. Ayat 4. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Ayat 4 ya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Nabi siapa? Itu ternyata di catatan kaki kalau Alkitab cetak. Itu ada Nabi Zakaria. Ditulis di kitab Zakaria pasal 9 ayat 9. Nah, bolehkah kita loncat dulu Ibu Ayu ke Zakaria 9 ayat 9.
Haleluya. Luar biasa Bapak Ibu. Ini terlalu sulit untuk kita tidak percaya Tuhan ya. Karena seluruh kedatangannya itu bukan dadakan. Semuanya sudah tertulis. Ya. Bahkan yang nulis sendiri nggak tahu nanti kejadian seperti apa. Tidak tahu. Dia hanya nulis saja. Nggak tahu kejadian ini luar biasa. Alkitab itu luar biasa. Karena itu Yesus disebut Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Disebut Ibrani dia tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Nah ini Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Nah, konteks kerajaan Allah datang. Yesus ditampilkan di sana sedang menggenapi. Dia adalah raja. Kalau Yesus berseru, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Siapa rajanya? Tuhan Yesus rajanya. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut. Nah dituliskan, lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Nah ternyata nubuatannya ini. Dia lemah lembut mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Nanti kita lihat Bapak Ibu. Nah di teks-teks yang lain dijelaskan itu ciri khas raja damai. Kalau bawa kuda, bawa pedang, wah itu raja perang ya. Tapi kalau pakai keledai ini konteks pemahaman yang saya terima pengajaran-pengajaran ini adalah simbol atau ekspresi tentang raja damai. Bayangin kalau kita lihat ya ada sosok orang dielulukan naik kuda yang tegap ya. Itu kesan damai nggak ada. Kadang-kadang aduh ini mau ngapain gitu ya. Tapi kalau naik keledai ya kita lihatlah keledai, tampilannya keledai itu udah lemah lembut. Ya, iya lemah lembut. Berarti ciri-ciri itu image ini semua menyatu. Inilah pemahaman ya yang kita bisa pelajari dari teks Markus 11. Nah, kita kembali lagi itu tadi kan kita buka di Yohanes ya, Bapak Ibu ya. Injil sinopsis Yohanes yang tulis yang sama. Matius, maaf tadi Markus. Matius. Oh, Matius. Ya. Sekarang kita lihat di Yohanes. Di Yohanes 12. Yohanes pasal 12. Tadi kita Markus itu eksegesis kita Markus, kita lihat paralelnya di Matius. Sekarang kita lihat paralelnya di Injil Yohanes pasal 12. Oke, 6 hari sebelum Paskah, lebih detail. Yesus datang ke Betania. Nah, ini kotanya sama semua ya. Tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang turut makan dengan Yesus. Sorry. Yohanes 12 ayat 12. Sorry, 12. 12. Ya, Yesus dielulukan di Yerusalem. Sama, judul perikopnya sama. Keesokan harinya ketika orang banyak datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus datang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem. Nah ini langsung. Nggak dilihatkan prosesnya tadi muridnya suruh ambil keledai. Langsung. Nah tadi ranting-ranting berdaun hijau nggak dijelaskan. Di sini dijelaskan itu daun palem. Karena itu umat Katolik merayakan Minggu Palma, melakukan ritual ini sebelum hari raya Paskah atau Prapaskah, dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Nah, ini raja disebut lagi Bapak Ibu. Jadi inilah jadi kalau saya membawa ini konteks kerajaan, ya memang di situ dinyatakan ya. Ketika kita mempelajari paradigma kerajaan, kita akan tahu ternyata itu betul-betul pesan Tuhan. Tuhan tidak mendirikan agama, tapi Tuhan mendirikan kerajaan Allah. Bahkan doa Bapa kami, kita diajar untuk berdoa kerajaan Allah datang di bumi seperti di surga. Nah ini Raja Israel. Nah ini sudah jelas. Yang datang ini Raja Israel. Nah udah jelas nih. Saya nggak tahu waktu itu Herodes dengar nggak? Itu masih Herodes nggak? Nanti teman-teman bisa koreksi saya. Ayat 14, Yesus menemukan seekor keledai muda. Nah ini yang dibilang Yesus menemukan keledai muda. Tapi
yang apa jelasnya keledai muda. Lalu yang naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut hai putri Sion. Lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai." Nah, anak keledai di situ. Jadi dari ini saya paham kalau ada keledai betina dan anaknya ini anaknya. Karena kenapa anak-anaknya itu yang belum ditunggangin. Kalau keledai betina mamanya anak keledai ini sudah tua, sudah ditunggangin ya. Nah, ini pengenapannya di situ dijelaskan di Injil Yohanes, seekor anak keledai. Dan inilah sebenarnya bukan soal anak keledainya, tapi ini simbol Raja Damai yang lemah lembut. Ayat 16, mula-mula murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia. Nas apa? Nasnya Nabi Zakaria tadi, pasal 9 ayat 9. Dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Ayat 17, orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkan dari orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Nah, ini ada penjelasan Bapak Ibu. Kenapa Yesus datang kok orang-orangnya sudah pro ya? Kalau ini paslon kok sudah pro sama paslon Yesus nih. Kenapa? Ternyata orang-orang yang di sekitar itu saat itu juga itu orang saksi mata ketika Yesus membangkitkan Lazarus dari kubur. Nah, jadi dia sudah tahu ciri-ciri kuasa kerajaan Allah. Ini bukan orang sembarangan. Dia sudah lihat track record, rekam jejak, portfolionya Tuhan Yesus sudah diketahui. Dia bisa bangkitkan orang mati. Kalau bisa bangkitkan orang mati, itu bukan manusia biasa. Nah, karena itu suasana itulah yang membuat Yesus diarak, dielu-elukan itu karena di sekitar itu orang banyak bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar. Nah, orang banyak itu adalah orang yang menjadi saksi mata ketika Yesus membangkitkan Lazarus. Ayat 18, sebab itu. Nah, itu kan sebab itu, sebab apa? Sebab orang banyak itu udah lihat saksi. Yesus bangkitkan Lazarus, sebab itu orang banyak itu menyongsong dia. Nah, jadi yang menyongsong dia ini yang memang sudah melihat langsung ciri-ciri kerajaan Allah, ciri-ciri sang raja damai ini sudah kelihatan. Karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat. Nah, jadi kisah atau viral Tuhan Yesus membuat mujizat itu udah viral di seluruh Yerusalem. Dan orang-orang ini, orang-orang mendengarkan dan ada saksi mata langsung. Ayat 19, maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri, wah kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah seluruh dunia datang mengikut dia. Nah, ini orang Farisi ini paslon yang lain ya. Dia kompetitor. Pertama dia tentang, wah kayaknya saya gagal ini. Dari survei apa lembaga survei, ini ratingnya tinggi nih Tuhan Yesus nih. Waduh, kita gagal ini, kita tidak berlihatlah seluruh dunia datang. Ini mungkin udah threshold ya, 50 lebih dari 1 ini. Jadi kalau pilpres udah menang ini, begitu. Ya kalau saya, ini kan suasana pilpres ya, jok-jok sedikit Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu dari Injil paralel atau sinopsis. Satu Injil paralel yang belum kita buka adalah di Lukas. Sekarang kita lihat di Lukas 19. Lukas 19 ayatnya yang ke-28. Makasih Bu Ayu sudah membantu. Lukas 19 ayat 2. Nah, sama ya, Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ayat 28, dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania, sama kotanya yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang murid. Nah, 3 kali disebut 2 orang murid, ya berarti ini satu catatan yang sama dengan semua jelas mengingatnya ya waktu itu. Kalau kadang-kadang nggak ditulis mungkin satu ingat yang satu nggak ingat. Nah, tapi kalau nggak diingat itu nggak apa-apa, itu bukan poin pentingnya. Yang poin pentingnya pasti semua menuliskannya, yaitu ayat 30. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, pada waktu kamu masuk di situ kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Nah, ini beberapa keledai betina cuma 1, keledai betina dan anaknya. 3 Injil sinopsis yang lain mengatakan keledai muda tertambat ya.
lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang, ayat 31, dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah, ayat 32, lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Wow, jadi inilah membuktikan ketuhanan Yesus. Semua yang dia katakan artinya terjadi. Ayat 33, ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Nah, ini nanti nyambung di ayat-ayat selanjutnya. Bapak Ibu, ketika itu perkataan kerajaan, ada otoritas Bapak Ibu, ada kuasa. Otoritas dan kuasa itu membuat orang seperti apa? Obey, tunduk, dia taat. Aduh, kayak taat gitu. Ada powernya. Ketika kalimat kerajaan itu diucapkan, ada powernya. Jadi hanya dijawab Tuhan memerlukannya. Dan karena itu firman yang diperintahkan Yesus, ada power Bapak Ibu. Demikianlah dalam hidup kita. Ketika kita memperkatakan perkataan yang disuruh Yesus untuk kita katakan, itu punya power. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan Yesus, dia akan diselamatkan. Nah, ketika kita berseru Yesus, itu saya banyak dengar kesaksian. Salah satunya direkturnya CBN, Mark McClendon, itu dia di tol Jagorawi. Jagorawi itu Jakarta, Bogor, Ciawi. Kecepatan tinggi di jalan tol. Hujan deras. Nah, waktu itu ada truk besar mendahului mobilnya Mark McClendon. Dan ada genangan air. Genang airnya itu nyiprat. Bros gitu ke kaca depan. Itu terkejut. Dan setirnya otomatis goyang. Kalau kecepatan 100 setir goyang, itu sudah bisa membuat mobil itu putar-putar. Dan ceritanya itu mobil itu putar-putar, Bapak. Putar-putar berkali-kali. Dan McClendon nggak bisa doa apa-apa kecuali berseru, Yesus, sudah satu kata itu aja. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Mujizat terjadi. Putaran-putaran itu tidak sampai melempar mobilnya ke seberang, nabrak pagar tol, tidak. Putar, berhenti di pinggir, dan semuanya selamat. Hanya berseru, Yesus. Ada kuasa Bapak Ibu. Ada kuasa. Ketika kalimat-kalimat firman Tuhan yang diperintahkan, perkatakanlah ini. Seperti Yosua dibilang, janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini. Tapi renungkanlah siang dan malam. Supaya kamu bertindak hati-hati sesuai yang tertulis di dalamnya. Apa saja yang kamu itu apa saja yang kamu berbuat akan berhasil terjadi Bapak Ibu. Ya ini yang kita bisa dapatkan dan kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu buktinya yang punya nggak minta DP Bapak Ibu, diambil ya udah pinjam gratis lagi, nggak minta ongkos. Ya oke, ayat 35. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Saya nggak tahu ya budaya di sana, tapi kalau budaya modern selama ini, ketika kita punya kendaraan, a brand new car, kita belum nyoba, dipinjam orang pasti nggak dikasih. Enak aja saya aja yang punya, yang beli belum pernah nyoba, kok kamu udah dulu pakai, ntar dulu saya pakai dulu baru baru kamu yang pakai. Nah, tapi ini luar biasa, the power of the kingdom, the word of the kingdom, kata-kata kerajaan. Jadi mengapa kamu melepaskan keledai? Tuhan memerlukannya, diam, nurut. Kenapa? Ada power Bapak Ibu. Meskipun itu saya duga ini dugaan ya, belum tentu benar. Dugaan biasa keledai yang belum muda, belum pernah dibebani itu nggak sembarangan dipinjamkan gitu. Tapi kita lihat ini dipinjamkan. Ayat 36. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiring dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Oke, ayat 38. Ya, kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja.
Nah, jadi saya tidak berlebihan ya Bapak Ibu kalau eh, Markus 11 ini ayat 1 sampai apa yang awal ini ayat 1 sampai 11 saya terjemahkan intinya tentang kedatangan ke raja, sang raja. Karena memang dia raja. Eh, Ayat-ayat yang lain nanti akan mengatakan itu. Damai sejahtera nah ini damai sudah disebut di sini. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Nanti kita lihat di Yesaya ya, dia disebut Raja Damai. Allah yang kekal, penasihat yang ajaib, lambang pemerintahan ada di bahunya. Itu bicara tentang the kingdom, Bapak Ibu. Nah, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Dialah raja dari kerajaan surga. Ayat 39, beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Nah, kupingnya orang Farisi panas banget. Ini kok makin jadi-jadi ya. Seperti kalau kita nonton Pilpres kemarin ya, moderatornya suruh tenang. Pendukung paslon tenang, tenang, tenang. Paslonnya lagi memaparkan visi misinya. Nah, itu orang Farisi nggak tahan. Wah, ini kok gawat nih. Makin lama fansnya Tuhan Yesus makin banyak nih. Guru, tegurlah murid-muridmu. Tapi anehnya orang Farisi panggil Yesus guru loh. Berarti dia mengakui ya. Oke, jawab Yesus. Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Artinya Bapak Ibu, nubuatan nggak boleh dilawan. Kalau memang harus ada teriakan Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi, kalau harus ada teriakan-teriakan Hosana di tempat yang maha tinggi, sambutlah dia yang datang dari tempat tinggi, itu memang nubuatan rancangan sutradaranya Allah. Tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau manusia artinya nggak taat, sehingga nubuatan itu nggak digenapi, batu, benda mati yang Tuhan pakai. Bapak Ibu, biarlah ini juga mengingatkan kita. Jadilah kita peka kalau Tuhan mau pakai kita. Karena kalau kita nggak mau, kalau nggak ada orang lain yang mau, Tuhan bisa pakai batu, pohon, atau apapun juga Bapak Ibu. Ini pernyataan Yesus yang menyatakan, nggak apa-apa, manusia kalau nggak mau nggak taat, padahal suara hatinya itu sudah ada ke sana. Mungkin orang Farisi ini mengeraskan hati, harusnya dia juga ikut mengelulukan, diberkatilah dia yang datang dari surga dalam nama Tuhan, damai sejahtera. Dia harus teriak, tapi dia mengeraskan hati. Langsung Yesus jawab, kalau mereka nggak teriak, batu ini bisa teriak. Itulah kuasa kerajaan Allah. Kuasa di atas segala kuasa. Ayat 41. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Nangis, Yesus, kenapa? Ini daerah ini aku mujizat berkali-kali, tapi kok Bang nggak percaya. Nah, 42, ayat 42. Kata Yesus, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Raja damai udah datang tapi dia nggak mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Ayat 43. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Ayat 44. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Bapak Ibu yang pernah ke Holy Land, saya belum pernah ya Bapak Ibu. Itu reruntuhan Bapak Ibu yang dikatakan tidak dibangun lagi. Dan di atasnya itu bangunan baru yang bukan seperti yang dibangun Salomo Bapak Ibu. Seperti itu. Dan Yesus bilang, rombaklah dalam 3 hari aku akan membangunnya lagi. Karena bait Allah yang dibangun Kristus bukan tembok-tembok mati, bukan gedung-gedung yang terdiri dari atas batu Bapak Ibu. Kitalah bait Allah yang dibangun Tuhan itu dalam 3 hari setelah kebangkitannya. Yesus bangkit, dia membangun kita. Karena itu ada istilah-istilah sekarang ya. Church without wall. Gereja tanpa tembok. Apa itu? Ya kita ini sebagai gereja-gereja yang ada di mana-mana. Kita gereja tanpa tembok. Biarlah ini juga menyadarkan kita bahwa memang
itu diruntuhkan. Apa yang sudah diruntuhkan Yesus jangan kita bangun lagi, Bapak Ibu. Sudah dikatakan tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Saya kalau lihat di itu ya, channel-channel TV tentang bagaimana Sultan Salahuddin mengalahkan pemerintahan Romawi, Yerusalem dikepung. Itu saya pas baca-baca ini, waduh saya merinding Bapak. Wih, ini bener loh. Sebelum itu terjadi Yesus sudah bilang, dikepung dari 4 penjuru. Mana tadi? Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Itu terjadi Bapak Ibu. Sejarah mencatatnya. Haleluya. Biarlah kita semakin percaya firman Tuhan ya dan amin. Karena sudah dikatakan sebelum kejadian. Ini kan keren banget. Oke, jadi sudah lengkap ya kita baca Yesus dielulukan dari 4 Injil sinopsis. Kembali lagi ke laptop, yaitu ke Markus 11. Kalau tadi 1 sampai 11, Yesus dilulukan, lanjutnya kita pasal 12. Yesus mengutuk pohon ara. Ya, ini dulu saya juga bingung, nggak ngerti, tapi hari-hari ini puji Tuhan, saya dapat rema-rema Bapak Ibu yang bisa kita praktekkan. Ya, Yesus mengutuk pohon ara, itu ayat 12. Ini perikop selanjutnya dari Markus 11. Eksegesis kita malam hari ini. Ayat 12. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Ayat 13. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Nah, saya waktu itu bingungnya di sini. Ini kan Yesus lihat pohon ara, sudah berdaun. Kalau berdaun memang biasanya berbunga dan berbuah. Didekati melihat kalau. Nah, artinya apa? Harusnya sudah ada buahnya. Tapi memang belum musimnya. Waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun. Kenapa? Memang bukan musim buah ara. Nah, itu secara ini ya, ilmu biologi. Nah, ini ilmu biologi berbicara musim. Bahwa buah itu ada buah musiman. Ayat 14, maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Nah, ini ada tantangan buat kita semua ya untuk meneliti lebih lagi. Sebenarnya ketika Yesus mengutuk pohon ara, ini poinnya di mana? Orang Amerika bilang, what's the point? Apa poinnya? Apakah pohon aranya? Apakah kutuknya? Apakah perkataannya? Apakah Yesus lapar? Emosi, gak ada buah. Yang mana itu? Nah, kita baca di Matius 21. Matius 21, ini paralelnya ada di sini. Ayat 18. Matius 21 ayat 18. Matius ya. Oke. Verse 18. Ya, Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Ayat 19. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Nah, di sini seketika. Oke, ayat 20. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Ayat 21. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga
Jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Nah, dari sini kita bisa mulai dapat penjelasan Bapak Ibu, bahwa ayat Yesus mengutuk pohon ara itu bukan tentang tentang pohon aranya. Yang saya pelajari adalah perkataan kerajaan Allah. Sekali lagi ada powernya. Ya, ketika pohon dikutuk dengan perkataan kerajaan Allah, jadi kering. Seperti itu. Dan itu dijelaskan Yesus ketika kita berkata kepada gunung, nah gunung itu lebih besar dari pohon ara Bapak Ibu. Ini bukan soal pohon ara. Perhatikan tentang kata-kata. Ya, ketika muridnya bertanya, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Mungkin. Kenapa? Aku berkata kepadamu, kalau kamu percaya, ini perkataan iman Bapak Ibu. Pelajaran yang kita bisa pelajari dari pohon ara ini, perkataan iman. Kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tapi kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah dalam laut, itu terjadi. Nah Bapak Ibu, dalam perkataan sehari-hari, praktek sehari-hari, ini saya kalau ikut pengajaran pasangan suami istri, saya tertemplak Bapak Ibu. Karena dibilang hati-hati Bapak-Bapak perkataan terhadap pasangan ya. Kadang-kadang perkataan verbal itu lebih merusak dibanding ya fisik, seperti itu. Mengerikan karena saya sudah melihat ya, ada pasangan, saya nggak sebutkan, teman saya, teman kerja saya, sering konflik dengan pasangannya. Sang suami ini sering berkata-kata yang buruk dan akhirnya kena cancer istrinya. Makin kena cancer ya makin gak harmonis pasangan itu, makin merosot. Usianya lebih muda dari saya dan sebelumnya tuh segar sekali. Tapi semakin konflik, semakin perkataan-perkataan tajam meluncur, ternyata itu mempengaruhi tubuh sel-selnya ya Bapak Ibu, dan meninggal Bapak Ibu. Sedih saya. Sedih tapi saya nggak bisa apa-apa ya, karena ya saya sempat ngomong eh, sedikit-sedikit memberi sinyal-sinyal, tapi karena dia nggak percaya Tuhan Yesus, nggak percaya firman Tuhan, ya saya nggak bisa bicara pakai firman ya, saya hanya bicara pakai penjelasan-penjelasan yang bisa pahami manusia, tapi karena nggak ada kasih. Kalau nggak ada kasih ya nggak bisa sih Bapak Ibu kita berkata positif. Apalagi kalau sudah kebencian. Perkataan-perkataan mematikan semua. Dan itu betul. Bukan gunung ya, pasangan terbenam. Pasangan sendiri bisa tenggelam. Karena apa? Karena perkataan-perkataan. Bukan kutukan tapi kebencian itu punya power Bapak Ibu. Nah, jadi itu hati-hati. Hati-hati dengan perkataan kita, itu pembelajaran yang kita bisa petik ya dari kisah pohon ara ini. Supaya kita tahu ketika baca Alkitab kita dapat manfaatnya untuk memperbaiki kelakuan kita, dan kita juga diperlengkapi untuk berbuat baik. Ya, oke, kembali lagi ke Markus 11. Sekarang kita ke perikop yang selanjutnya ayat 15, yaitu Yesus menyucikan bait Allah. Ayat 15 Markus 11 ya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Ayat 16. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Ayat 17. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Ayat 18. Imam-imam kepala
Dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu dan mereka berusaha untuk membinasakan dia sebab mereka takut kepadanya melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Dan menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Nah, nanti kita bisa baca ini ada juga di Matius ya. Kita nggak apa-apa yang mondar-mandir ya. Ini ada di Matius 21. Ada di Matius 21 ayat 12. Eh, Matius 21 ayat 12. Ya, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang berjual beli di halaman bait Allah. Dia membalikan meja-meja penukar uang, bangku-bangku pedagang merpati, dan 13, dan berkata kepada mereka, ada tulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Nah, sebentar Bapak Ibu, ini kita berhenti dulu di ayat 12 dan 13. Ini padahal Bapak Ibu, itu berjual beli ini bukan dagang loh Bapak Ibu. Bukan apa beli pedagang merpati nanti dijadiin apa burung dara saus mentega, bukan dijadiin makanan. Ini sebenarnya korban Bapak Ibu. Jadi kan apa korban penebus salah. Jadi ketika umat Israel berdosa dulu kan ada korban penebusannya ya. Ada burung merpati, ada domba. Nah ini korban. Ada orang yang rumahnya jauh, kalau bawa merpati repot kan. Dulu nggak ada gosen ya, nggak ada angkot, nggak ada paket titipan kilat, nggak ada. Jadi berjanji, aduh, serepot kalau bawa kambing dari rumah saya ini berapa kilo dari Bait Allah nih. Boleh nggak Bait Allahnya di sana? Terus gimana? Aku beli aja deh, beli di situ. Nah, beli di situ ada yang nggak punya kembalian. Nah, ada penukar-penukar kembalian gitu. Seperti kalau di Jakarta ini kalau mau Lebaran Natal ada tukar-tukar uang ya. Biasanya teman-teman kita dari suku Batak itu menjadi money changer mendadak di jalanan. Oke, nah itu konteksnya itu. Itu padahal ini konteks ibadah loh, bukan bukan jual beli, bener-bener dagangan makanan, bukan kulineran. Ini kepentingan ibadah. Tapi ini pun diporak-porandakan kenapa? Karena motivasinya tetap fulus, tetap mamon begitu ya. Nah, ini berkaitan dengan kekudusan dan kemurnian ibadah. Ayat 14, maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu dan mereka disembuhkannya. Ayat 15, tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Wah, ternyata ini diulang lagi di depan bait Allah. Ayat 16, lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Sekali lagi Yesus menemplak. Kalau tadi batu, kalau ini anak-anak suruh diem, anak-anak sudah bisa ngomong suruh diem. Yesus bilang, kalau ini suruh diem, bayi-bayi yang belum bisa ngomong, dia bisa ngomong mendadak. Kenapa? Karena itu kuasa kerajaan Allah ya. Bayi-bayi anak-anak menyusu bisa ngomong, menyediakan puji-pujian. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar ke kota Betania dan bermalam di situ. Bapak Ibu, ketika kita mengerti konteks kerajaan Allah, ini bicara tentang kuasa. Kerajaan Allah bukan tentang perkataan saja, tapi tentang kuasa. Nah, karena itu Bapak Ibu, ketika kita semakin paham ini, wow, puji Tuhan. Alkitab mengatakan sebab ia berkenan memberikan kerajaan itu kepadamu, hai kawanan kecil. Nah, inilah janji Tuhan ya. Kuasa kerajaan Allah itu dinyatakan kepada kita. Oke, kita lanjut lagi. Itu tadi menunjukkan bait Allah. Sebenarnya itu ada di Lukas, ada di Yohanes juga, tapi takut kelamaan ya. Kita lanjut aja. Markus 11, perikop selanjutnya ayat 20. Nah, ini balik lagi ke pohon ara nih ya. Markus 11 ayat 20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Ayat 21, maka teringatlah Yesus akan apa yang ingatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering.
Ayat 22, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya. Nah, ternyata bukan soal pohon ara kering apa enggak, bukan itu. That's not the point. Poinnya itu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, inilah perkataan iman Bapak Ibu. Perkataan iman yang ada dasar firmannya ya. Kalau perkataan iman tidak ada firmannya, itu saya nggak tahu itu perkataan apa, nggak ada kuasanya. Tapi perkataan iman harus lahir dari firman. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman. Nah, saya masih ingat berapa waktu yang lalu ya, saya ikut di Zoom-nya Filemon Wongso ini. Ada seorang ibu terbaring di ranjang. Cuman waktu itu saya nggak bisa jawab. Sekarang saya bisa jawab. Ibu terbaring, terus saya mengatakan, Ibu percaya malam ini Ibu bisa sembuh. Nah, itu sebenarnya perkataan iman Bapak Ibu. Saya sendiri kalau sakit, kondisi saya sama iman saya beda jauh. Kondisi saya fisik sakit, lemah, saya terkapar di tempat tidur, tapi perkataan iman, walaupun saya lemas, nggak bisa berkata-kata, saya perkatakan terus, sembuh. Enggak, Bapak Ibu, belum sembuh. Dan saya perkatakan terus hari demi hari ya. Nah, nanti sembuhnya itu saya juga minum obat, minum vitamin, makanan, saya nggak tahu yang menyembuhkan apa, apakah makanan, apakah obatnya, atau perkataan iman. Tapi saya memilih Bapak Ibu, saya memilih. Apapun, kalau saya besok ke rumah sakit, saya mengatakan perkataan iman. Terjadi apa tidak terjadi, itu bukan urusan saya. Tapi saya mengatakan perkataan iman, saya menyatakan, Bu, firman Tuhan mengatakan ini, saya perkatakan, kita perkatakan. Ada dua ini kemungkinan. Satu kita perkatakan biasa saja, satu betul-betul sembuh. Tapi saya sering menemukan ketika teman-teman yang sepakat dengan saya, iya, saya perkatakan dengan iman, Pak Oscar. Itu eh, sebelum saya sembuh fisik, jiwa saya udah sembuh dulu. Saya semangat, saya perkatakan itu daripada saya pakai diam, saya pakai mengeluh, saya pakai bersungut-sungut, mending perkataan ini. Seperti itu. Terjadilah sesuai kehendak Tuhan. Tuhan yang berdaulat seperti itu. Karena itu tiap pagi saya juga berdoa, Tuhan, biarlah Engkau berdaulat atas hidupku. Engkau berkuasa Tuhan atas hidupku. Kenapa? Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan adalah rancangan kebenaran. Engkau berdaulat Tuhan. Kalau saya ini menyimpang, cenderung menyimpang, Tuhan, berkuasalah atas hidupku. Aku serahkan hidupku sepenuhnya. Itu terus saya katakan. Saya katakan. Dan saya percaya perkataan itu punya kuasa. Ketika kita terus memperkatakan, itulah bentuk kasih karunia yang lambat laun kita terbentuk, terkapar atau apapun, kita nggak boleh izinkan situasi yang lemah, situasi terpuruk menguasai kita. Saya suka juga berdoa, Tuhan, saya perkatakan pada tubuh, Engkau harus tunduk kepada kehendak kerajaan Allah. Kalau Tuhan suruh saya hari melayani di sini fisik sakit, kok jangan, biarlah Tuhan tidak ada yang menghalangi satupun rencanamu digenapi lewat hidup saya. Saya seperti itu Bapak Ibu. Seperti itu. Hari ini tadi ini mustahil saya bisa on time jam 8 Bapak Ibu. Karena saya dari wilayah Tanjung Duren. Kalau Bapak Ibu pernah tinggal di Jakarta ya, Tanjung Duren kalau jam 4.30 ke atas, itu stuck Bapak Ibu. Dan rumah saya di Bekasi Harapan Indah. Wah ini bisa nggak nyampe ini secara hitungan manusia. Secara hitungan manusia bisa nggak nyampe. Tapi saya perkatakan terus, Tuhan, ada rencanamu yang ingin kau sampaikan. Biar tidak ada yang menghalangi kemacetan atau apapun. Kuasamu sanggup Tuhan. Sama seperti Alkitab hari ini. Ya, kalau dek minjem nggak punya minjem, oh nurut yang minjem. Nah, ada kuasa, ada otoritas seperti itu. Sama juga pohon ara ya. Pohon ara dikutuk kering. Itu bukan soal ini, itu sebenarnya sedang demonstrasi kuasa kerajaan Allah.
Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan saja, tapi dari kuasa. Nah, itu Bapak Ibu. Oke, lanjut. Eh, Ibu Ayu, kita balik lagi ya ke pasal 20 tadi. Markus 11. Oke, pasal 20 tadi kita sudah sampai 25 ya, 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahan. Nah, ini sebenarnya penghalang-penghalang untuk kita mengalami itu disingkirkan. Apa penghalangnya? Tadi disebut ya, ketidakpercayaan, bimbang, terus kita tidak ngampuni orang, itu penghalang-penghalang. Tapi jika kamu tidak mengampuni, Bapamu yang di surga juga tidak mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah, jadi ini sedang berbicara konteksnya kita menyingkirkan penghalang-penghalang untuk kita menerima janji Tuhan. Percaya, jangan bimbang, ya. Terus kalau kamu berdoa, tiba-tiba ingat, saya ini kok ada ganjalan hati ya dengan orang ini. Nah, ampuni, lepaskan. Karena kalau enggak itu menghalangi ya. Oke. Terus kita lanjut lagi perikop selanjutnya, pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Nah, ini yang ketiga tadi yang pertama kedatangan kerajaan ya, Markus yang pasal pertama tadi, ya, ayat-ayat pertama dari pasal 11, lalu ayat 12 dan seterusnya itu tentang tentang kedatangan kerajaan Allah, tentang kuasa perkataan kerajaan Allah. Ini tentang perkataan kerajaan Allah, terus yang ini terakhir ini eh, pertanyaan mengenai kuasa nih, tentang kuasa kerajaan Allah. Ayat 27, lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Ayat 28, dan bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Nah, mereka ini masih belum paham. Imam-imam kepala, ahli Taurat, tua-tua nggak tahu itu. Padahal Yesus sudah berkali-kali bicara tentang kuasa kerajaan Allah. Ya dari Allah asalnya gitu kan, dari surga gitu. Tapi dia masih tanya, dari mana ini? Kuasa itu, siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu? Dari mana engkau melakukan kuasa ini, engkau melakukan? Ayat 29, jawab Yesus kepada mereka, aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Nah, ini kalau di debat capres-cawapres ditanya, ternyata punya hak untuk tidak menjawab pertanyaan itu. Nah, kalau Yesus menjawab pertanyaan dengan memberi pertanyaan. Nah, ini yang disampaikan tadi itu, dalam hati mungkin gini ya, ini orang imam-imam, orang Farisi, orang Saduki, enak aja tanya-tanya terus, sekarang saya gantian tanya. Kurang lebih gitu ya. Oke, aku akan mengajukan satu hal pertanyaan kepadamu, kalau kamu jawab, aku akan jawab juga. Berikanlah aku jawabannya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Lalu ayat 30, baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabannya. Nah, pusing mereka. Kasakusuk ayat 31, mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, dia akan berkata, nah kuasaku dari surga juga. Kalau gitu mengapa kamu nggak percaya? Ayat 32, tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak. Karena semua orang menganggap Yohanes itu betul-betul seorang nabi. Suara mayoritas nih. Kalau bilang itu Yohanes dari manusia, aduh, kita ngelawan orang banyak nih. Akhirnya apa? Bingung, saking bingung jawab yang mana, lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Ya beres, Tuhan Yesus bilang, maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Sebenarnya jawabannya sudah yang di atas itu, dari surga. Ya, kita katakan dari surga, ayat 31. Markus 11:31. Karena itu Injil Kerajaan Allah juga sering mengatakan Injil Kerajaan Surga. Demikian Bapak Ibu eksegese Markus 11 dari ayat 1 sampai terakhir ya.
di ayat 33. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Ayu.